Namun kemudian si capung kecil datang bersama Bai Cai. Jiu Jiu senang bisa kembali bertemu dengan anaknya. Tetapi kemudian tiba-tiba si capung kecil merasa tidak enak badan. Dan semua orang tahu jika si capung kecil ternyata telah terkena penyakit membatu. Melihat itu Bai Cai tidak tega. Ia pun menawarkan untuk mendiagnosis penyakit itu. Tidak disangka dengan kekuatan batu kristal yang ada di tubuh Bai Cai, Bai Cai mampu menyembuhkan penyakit membatu si cupang kecil. Jiu Jiu kemudian berterima kasih kepada Bai Cai karena telah menyelamatkan putrinya. Singkat cerita, setelah kemarin Bai Cai menyembuhkan penyakit cupang kecil, kini orang-orang ramai berdatangan untuk disembuhkan Bai Cai. Wukeng melihat bahwa Bai Cai bekerja tanpa lelah untuk mengobati semua orang dengan menggunakan energi batu kristal yang ada di tubuhnya. Wukeng pun segera menghentikannya karena jika itu dilakukan terus-menerus, maka Bai Cai bisa kehabisan energi dan mati. Singkatnya, akhirnya Bai Cai berterus terang kepada Wukeng bahwa dia sebenarnya berasal dari klan iblis. Awalnya Wukeng kaget, namun setelah Bai Cai menjelaskan secara gamblang, Wukeng akhirnya bisa menerima kenyataan itu. Wukeng pun menyatakan tidak peduli Bai Cai berasal dari klan mana, dia hanya meminta Bai Cai berjanji untuk melindungi dirinya sendiri. Wukeng juga berjanji akan membantu klan iblis keluar dari masalah kutukan Raja Dewa. Ketika dia menyadari bahwa Bai Cai berasal dari klan iblis, ia segera teringat kejadian di mana kakek Fuxi pernah akan membunuh Bai Cai. Wukeng bercerita kejadian itu kepada Alan, tetapi Alan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Namun yang pasti, apa yang dilakukan kakek Fuxi semuanya demi masa depan Wukeng. Wukeng juga mengatakan kepada Alan bahwa dirinya siap bergabung dengan klan iblis untuk bertempur melawan klan dewa. 外公曾经要对白菜出手，白菜是妖族，我们少不了妖族的助力。有大元帅相助，我们也不会轻易的战胜不死鸟。万年前，曾经与黑龙一战，只要能够解得了妖界之困，但穷凶极恶，绝不会放弃他主导权的争。妖界四分五裂，我们必须团结一切可以团结的力量。元帅，我来做，我比我还厚啊！你勾结神族。 实力破坏，列阵！群蠢货，我不过是略施小计，就烧个痛快。这是什么？去传播石化病，快散开！ 自即日起，我将卸除大元帅。你赢了，这大元帅的位置。痛快！我们必须齐心协力，将信任。不惧生死，对抗神族，不惧生死。神域唯一的路线，就是海路。 我要先去见一位故人。不死鸟，我已如约而至。小子，拿出你的力量，去完成你的使命。虎哥，你需要我时，我会立刻出现。战船修建好后，一定要通知我。 Singkat cerita, Wukeng pun akhirnya sampai di kerajaan Xin, di mana kerajaan Xin saat ini telah dikuasai oleh kerajaan Bai. Sesampainya di gerbang kota, mereka tidak satu pun menjumpai seorang pemuda. Adanya adalah seorang ibu-ibu dan kakek-kakek. Mereka berpikir bahwa mungkin para pemuda di tempat itu semuanya telah ditangkap dan dipekerjaan di pertambangan batu bara.
Mereka pun akhirnya memutuskan berpisah. Bai Che akan mengunjungi anak asuhnya, sementara Alan akan pulang ke klan Dewata dan Wugeng akan mencari seorang pembuat kapal. Namun ternyata keberadaan mereka telah diketahui oleh Pangeran Zhao. Sementara itu Wugeng secara tidak sengaja ia melihat para tentara kerajaan Bai sedang menangkap seseorang. Ketika melihat sekilas ternyata dia adalah Jenderal An. Dia pun segera menyelamatkan Jenderal An. Tetapi yang terjadi, ternyata Jenderal An ini sudah berubah seperti orang gila karena menderita sebuah penyakit aneh dan hampir tidak mengenali Wugeng. Wugeng segera menggunakan kekuatannya untuk menekan penyakit Jenderal An. Barulah Jenderal An sadar bahwa dia berhadapan dengan Wugeng, pangeran kerajaan Xin. Jenderal An kemudian bercerita setelah dirinya ditinggalkan Wugeng saat itu, keberadaannya diketahui oleh tentara Bai dan terpaksa dia pun harus bersembunyi. Namun ternyata di tempat itu dia tidak menemukan makanan sama sekali hingga pada akhirnya dia mengetahui para penduduk telah memakan buah aneh yang disebut buah keabadian. Karena tidak kuat menahan lapar, terpaksa dia pun ikut memakan buah itu. Namun setelah itu ia menjadi kecanduan, kalau tidak memakan buah keabadian maka tubuhnya akan terasa sakit. Belakangan dia tahu jika buah itu ternyata dari klan dewa hingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak memakannya lagi. Tapi setelah dia berhenti memakan buah keabadian, dia berubah menjadi itu. Dia seperti orang gila. Dia ditangkap prajurit Bai karena dia dikira adalah monster pemakan manusia. Di mana beberapa tahun terakhir di kerajaan Xin beredar rumor bahwa ada monster pemakan manusia. Sementara itu Pangeran Zhao ia terlihat mendatangi Guimu dan bertanya tentang kondisi ayahnya. Ternyata selama ini keberadaan Raja Bai atau ayahnya Pangeran Zhao ini dirahasiakan oleh Guimu. Pangeran Yo yang sudah menganggap Guimu ini adalah ayah angkatnya, ia pun selalu patuh kepada Guimu, seorang dewa besar yang memakan manusia ini. Yao Xiao memberitahu ayah angkatnya ini bahwa Wugeng dan temannya ada di kota ini. Mengetahui bahwa Wugeng bersama Bai Chai, Guimu pun segera memerintahkan Zhao untuk menangkap Bai Chai. Guimu yakin jika dia bisa memakan Bai Chai, yang mana di tubuh Bai Chai ada kekuatan kristal kuno, maka dia akan menjadi semakin kuat. Ia meminta agar Bai Chai ditangkap hidup-hidup. Dia akan menikmati lezatnya daging dan darah segar Bai Chai. Sementara itu Bai Chai, ia sudah sampai di rumah dan bertemu dengan anak yatim piatu yang ia asuh. Di sana ia melihat anak-anak semuanya makan buah aneh yang ia sendiri tidak tahu itu buah apa. Ketika Bai Chai hampir saja ikut memakan buah itu, secara bersamaan Pangeran Zhao datang untuk menangkap Bai Chai. Saat Zhao akan menangkap Bai Chai, tiba-tiba sekelebat bayangan datang dan membawanya pergi. Ternyata dia adalah Xin Yukui. Xin Yukui memperingatkan Zhao untuk tidak mendekati Bai Chai lagi. Jika ia ketahuan sekali lagi mendekati Bai Chai, maka dia tidak segan-segan akan membunuhnya. Pangeran Yo yang tidak mengerti maksud dan tujuan dari Xin Yukui ini, dengan ketakutan ia pun meminta ampun. Bai Chai segera berterima kasih kepada seseorang yang telah menyelamatkannya ini. Meskipun ia hanya mendengar suaranya, tetapi ia tidak melihat wujudnya. Sementara itu Wugeng secara tidak sengaja ia malah bertemu dua temannya yang pernah bekerja di tambang dan sekarang dua orang ini telah menjadi tentara Bai.
Keduanya senang bisa kembali bertemu dengan Wugeng. Mereka mengaku bahwa mereka ditugaskan kerajaan untuk menangkap monster pemakan manusia. 哥哥，怎么没见白菜啊？矿场出来之后都发生什么事了？白菜姐姐，有说这是能治百病，你吃下去。不能吃。 Sementara itu Bai Chai, tepat ketika dia akan memakan buah itu, Wugeng datang dan berhasil menggagalkan Bai Chai yang akan memakan buah itu. 石头，阿德，白菜，安先生， Malam harinya, Wugeng bertanya kepada Jenderal An tentang seorang pembuat kapal. Secara kebetulan, Jenderal An ini tahu siapa orang itu dan di mana orang itu. Jenderal An juga memberitahu bahwa akhir-akhir ini Raja Bai telah menghilang. Ia curiga ada sesuatu yang tidak beres di dalam istana. Wugeng mengatakan bahwa dia juga akan masuk ke istana untuk menyelidiki buah keabadian. Secara kebetulan, ia juga mendengar dari dua temannya ini bahwa Raja Bai saat ini dikurung oleh Gui Mu setelah Raja Bai memerintahkan rakyatnya untuk tidak memakan buah itu. Di episode-episode awal, buah keabadian ini adalah pemberian dari utusan dewa kepada Raja Bai yang saat itu Raja Bai baru saja menguasai kerajaan Shin. Wugeng pun akhirnya meminta dua temannya ini untuk segera menyelidiki apa yang terjadi di istana. Malam itu Wugeng mengungkapkan cintanya kepada Bai Chai dan menyatakan akan menikahinya jika misi membunuh Heilong sudah terlaksana. Bai Chai pun senang ketika ia mendengar itu. Namun saat Bai Chai tertidur, ia didatangi Shin Yukui lewat sebuah mimpi. Shin Yukui mengatakan bahwa orang yang akan menikahinya dia bukan Agao.白菜， Ketika dia bangun, dia langsung bercerita kepada Wugeng tentang mimpinya itu. Dia bertanya, apakah dia benar-benar Agao, orang yang bersamanya sejak dia kecil. Meskipun Wugeng meyakinkan bahwa dirinya adalah Agao, namun sepertinya Nona Bai Chai mulai curiga dengan identitas Wugeng ini. Sementara itu Shin Yukui, ia memberitahu anak buahnya bahwa ia akan terus mempengaruhi pikiran Bai Chai dan akan membuat Bai Chai adalah orang yang akan membunuh Wugeng. Pagi harinya, ketika Bai Chai akan memberikan makanan anak-anak dengan bakpao, tiba-tiba semua anak merasakan bakpao itu tidak enak dan seketika itu tubuh mereka menjadi sakit. Mereka merengek-rengek minta diberikan buah keabadian. Lagi-lagi Shin Yukui muncul untuk membantu Bai Chai. Sementara itu Ade yang sedang menyelidiki Raja Bai, ia pun malah tertangkap. Tetapi ternyata Wugeng juga sudah ada di tempat itu. Wugeng kemudian meminta Ade untuk memberitahukan kondisi ayahnya Pangeran Yo saat ini. Ade pun memberitahu bahwa Raja Bai saat ini di penjara dan kondisinya tidak lagi terlihat seperti manusia. Mendengar itu Zhao tidak mempercayainya, namun Wugeng segera meminta agar Zhao untuk memastikannya sendiri. Secara bersamaan Gui Mu muncul dan Wugeng segera bergegas meninggalkan istana. Gui Mu yang mengetahui jika Bai Chai saat ini tidak bersama Wugeng, dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menangkap Bai Chai. Sementara itu Bai Chai, ia masih berusaha keras untuk menyelamatkan anak-anak yang sakit karena pengaruh makan buah itu, tetapi tampaknya ia tidak mampu. Dan lagi-lagi Shin Yukui muncul. Ia memberitahu Bai Chai bahwa hanya orang yang mempunyai pemurnian ki yang baik yang bisa menyelamatkan anak-anak. Dia menyebutkan bahwa orang itu adalah Wugeng. Dia pun kembali mengungkap identitas Wugeng, bahwa orang yang menyelamatkan Jenderal An adalah Wugeng. Mendengar itu Bai Chai semakin meragukan identitas Agao.
Tak selang beberapa lama, Guimu datang dan dia tidak sabar ingin segera melahap Bai Chai. Tetapi ia segera dihadang oleh Shin Yukui. Guimu ini menjadi sangat geram dengan Shin Yukui karena telah mengganggu rencananya. Sementara itu Xiao Xiao yang mulai penasaran dengan apa yang dikatakan Wugeng, dia pun bergegas untuk mencari ayahnya. Dan alangkah terkejutnya ketika ia menemukan tubuh ayahnya sudah mulai berubah menjadi kayu. Namun bersamaan dengan itu Guimu muncul dan bertanya kepada Xiao, apakah dia bersedia bergabung dengan Wugeng atau masih setia kepadanya. Demi keselamatan dirinya juga ayahnya, dia pun terpaksa mengatakan bahwa dia sangat setia dengan Guimu. Dia meyakinkan Guimu bahwa dia dan ayahnya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mendengar itu Guimu sangat senang, sementara Raja Bai ia sangat kecewa dengan pernyataan putranya ini. Sementara itu Alan yang sedianya akan kembali ke klan Dewata, ternyata ia tidak dapat berhubungan lagi dengan orang-orang di sana. Ia curiga bahwa mereka semua sudah berpindah tempat. Ia kemudian kembali bertemu dengan Wugeng dan di saat yang sama Bai Chai yang sedang mencari Wugeng akhirnya menemukan mereka. Bai Chai pun segera mengajak mereka untuk melihat kondisi anak-anak. Wugeng pun mulai mencoba menetralisir racun yang ada di tubuh anak-anak ini. Namun karena mereka terlalu banyak makan buah keabadian, Wugeng tidak mampu menyembuhkan mereka. Ia hanya mampu menekannya untuk sementara waktu. Di sisi lain, Alan ditemui oleh Master Fuxi. Ia kembali mengingatkan kepada Alan tentang pesannya terakhir, yaitu dia harus segera membunuh Bai Chai untuk menyelamatkan Wugeng. Master Fuxi ini pernah meramal bahwa ada seorang wanita yang paling dekat dengan Wugeng dan orang itu akan membunuh Wugeng. Alan yang ditugaskan oleh Master Fuxi untuk melindungi Wugeng, ia mengatakan bahwa orang itu belum tentu Bai Chai karena bagaimanapun juga Bai Chai itu adalah orang baik dan mereka juga sudah berteman dengan Bai Chai. Namun begitu, ia juga mengatakan bahwa dia akan menjalankan instruksi Master Fuxi, yaitu melindungi Wugeng. Sementara itu Bai Chai yang pikirannya sedang kacau, ia datang ke kota yang kebetulan di kota itu ada festival syukuran buah keabadian. Wugeng pun akhirnya menyusul Bai Chai. Di kesempatan itu Wugeng sengaja memberikan tusuk konde ibunya kepada Bai Chai sebagai ungkapan cintanya kepada Bai Chai. Sesaat sebelum festival syukuran buah keabadian itu akan dimulai, Wugeng segera menutup tempat itu dengan kekuatan alam tanpa bentuknya sehingga para dewa tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Wugeng. Ternyata Wugeng menuju istana, dia akan menyelamatkan Raja Bai. Namun dia langsung berhadapan dengan Pangeran Zhao beserta anak buahnya. Wugeng mengatakan kepada Zhao dia bisa menyelamatkan ayahnya asalkan Zhao menyetujui persyaratannya, yaitu yang pertama, harus memperbaiki nama Raja Xin dan mengembalikan reputasinya. Yang kedua, Pangeran Zhao harus memberitahu semua orang jika buah keabadian adalah buah terkutuk dan beracun dan harus segera menghancurkannya. Pangeran Zhao sebenarnya cocok dengan Wugeng, tetapi ia nanti takut bagaimana nanti kalau dewa marah, siapa yang akan menyelamatkannya. Ia sendiri masih meragukan kekuatan Wugeng. Namun tak selang beberapa lama Guimu muncul. Zhao memberitahu Guimu bahwa dia telah mengutus prajurit untuk mengejar Wugeng, sementara Bai Chai ia lari sendirian. Mendengar Bai Chai lari sendirian, Guimu segera mengejar Bai Chai. Tapi ternyata dia adalah Wugeng. Mengetahui itu Wugeng, dia bermaksud kabur, tetapi Wugeng segera memasang penghalang di tempat itu. Wugeng meminta agar Guimu menjelaskan tentang buah keabadian.
Guimu mengakui jika orang yang telah memakan buah keabadian walaupun sekali, jika berhenti, maka dia akan berubah menjadi pohon untuk selamanya. Ia juga memberitahu Pangeran Zhao alasannya dia tidak menyuruh Pangeran Zhao memakan buah itu karena Pangeran Zhao sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Wugeng segera bertanya bagaimana caranya menawarkan racun buah keabadian. Tetapi tak disangka Guimu malah menyerang Wugeng. Namun tak disangka Pangeran Zhao sudah berada di pihak Wugeng. Saat Guimu terluka parah, dia menggunakan kekuatannya untuk mengubah orang-orang yang sudah memakan buah keabadian menjadi pohon keabadian. Seketika itu semua orang berubah menjadi pohon. Bai Ce melihat Raja Bai dan anak-anak juga berubah menjadi pohon. Bahkan anak-anak berusaha menyerang Bai Ce. Wugeng tiba tepat waktu untuk memotong dahan dan menyelamatkan Bai Ce. Tetapi Bai Ce mengkhawatirkan anak asuhnya dan pada saat kritis Si Yu datang dan berhasil menyelamatkan Bai Ce dan anak-anak. Si Yu kemudian meminta Wugeng untuk memberikan pemurnian energi kepada Alan dan mereka berhasil menyelamatkan orang-orang di kota melalui kekuatan magis Alan. Meskipun Bai Ce sangat lega karena semua anak asuhnya selamat, tetapi dia menjadi kecewa setelah memastikan bahwa Agao orang yang selama ini bersamanya ternyata adalah Wugeng Pangeran Kerajaan Xin. Bai Ce tidak bisa menerima kenyataan itu karena yang ada di hatinya adalah Agao bukanlah Wugeng. Ia merasa selama ini dirinya telah tertipu. Wugeng mencoba menjelaskan bahwa dirinya adalah Agao. Tetapi Bai Ce tetap menganggap Wugeng ya Wugeng seorang putra pangeran kerajaan Xin. Sementara Agao, dia adalah seorang yang bersamanya sejak kecil dan dia telah merasa saat ini kehilangan Agao. Dia tetap tidak mau mendengarkan penjelasan Wugeng, apalagi menerima Wugeng. Sementara itu Raja Bai ternyata nyawanya tidak tertolong. Zhao sangat sedih melihat kematian ayahnya yang sangat mengenaskan ini. Namun setelah itu Zhao sangat ketakutan dan menyalahkan Wugeng karena sudah pasti klan dewa akan membalas dendam dan dia sangat yakin kalau manusia tidak akan mampu melawan klan dewa. Wugeng sebenarnya ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan kepada Bai Ce sekali lagi, tetapi sekarang dia harus menyelesaikan hal yang penting dulu. Prioritas utama adalah menghancurkan klan dewa dan menyelamatkan rakyat. Sementara itu Jenderal An akhirnya menemukan dan membawa Si Gong, seorang yang mahir dalam pembuatan kapal perang. Mereka segera mendiskusikan bagaimana caranya membuat kapal perang yang tahan terhadap bencana alam dan memiliki kemampuan tempur yang kuat. Sementara itu Guimu ternyata ia telah dipenjara oleh Zhao. Namun suatu hari seekor belalang datang melepaskan Guimu. Ternyata yang melepaskan Guimu ini adalah Zhao sendiri. Zhao yang sangat ketakutan akan balas dendamnya klan dewa, dia nekat melepaskan Guimu dan memintanya untuk membawanya bertemu dengan Xin Yukui. Di depan Xin Yukui, Guimu dan Zhao melaporkan bahwa buah keabadian semuanya telah dibakar oleh Wugeng. Dia meminta Xin Yukui untuk segera mengirimkan tentara dewa ke bumi untuk menghukum Wugeng. Xin Yukui mengatakan asalkan Zhao patuh kepada rencananya, dia akan menjadikan Zhao pemimpin klan manusia selamanya. Yao pun segera menyatakan akan selalu patuh dan berbakti kepada klan dewa. Xin Yukui kemudian memberikan sebuah benda yang bisa berkomunikasi dengan dirinya kapan saja tanpa membutuhkan bantuan Guimu lagi. Setelah Xin Yukui pergi, Guimu segera meminta Zhao untuk mencarikan manusia. Dia akan segera memakannya agar kondisinya segera pulih.
Tetapi Zhao malah memenjarakannya lagi. Bahkan dia tidak berterima kasih sama sekali telah dimediasi dipertemukan dengan Shen Yukui. Sementara itu semua masyarakat akhirnya tahu jika Pangeran Wugeng telah kembali. Wugeng pun berjanji dia akan segera menghilangkan penderitaan masyarakat saat ini. Tak berselang lama, Caca yang kebetulan datang ke negara Xin untuk mencari Wugeng, dia secara tidak sengaja malah bertemu dengan Wugeng. Bocah yang awalnya sangat nakal dan tidak sopan ini sekarang berubah drastis setelah dulu disadarkan oleh Wugeng. Dia segera berlutut dan ingin menjadi muridnya Wugeng. Dia terus merengek agar Wugeng mau menerima sebagai murid. Wugeng pun terpaksa menerima Caca sebagai muridnya. Namun setelah itu ia meminta Caca untuk kembali ke tambang terlebih dahulu. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan pergi mencari Caca. Sementara itu Bai Chai, ia memutuskan untuk kembali ke klan iblis. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh Shen Yukui. Shen Yukui terus menyihir Bai Chai, mempengaruhi Bai Chai bahwa Agao yang sebenarnya dia sudah mati dan Bai Chai harus segera balas dendam terhadap Wugeng. Akhirnya Shen Yukui berhasil mengendalikan Bai Chai sepenuhnya. Sementara itu Wugeng, ia kembali ke rumah Bai Chai tetapi ia tidak menemukan Bai Chai lagi. Tak berselang lama, Zhao muncul untuk membawa Wugeng ke istana. Dia meminta kepada Wugeng agar mengumumkan sendiri bahwa buah keabadian adalah buah terkutuk dan terlarang. Dia juga mempersilahkan Wugeng untuk melakukan ritual sembahyangan di makam kedua orang tua Wugeng. Dia sudah mempersiapkan segalanya di dalam istana itu. 祭祖，没错。好，我先去找白菜。 Tetapi Pangeran Yo juga mengatakan bahwa Wugeng harus segera kembali ke istana untuk mempersiapkan upacara penyembahan almarhum ayah dan ibu Wugeng. Sementara Bai Chai, dia akan membantu mencarinya. Bai Chai sekarang dalam keadaan linglung dan sepenuhnya ia berada di bawah kendali Shen Yukui. Tiba-tiba seorang asing menemuinya dan memintanya agar Bai Chai meminum jus buah yang ia buat. Ternyata itu adalah jus buah keabadian yang dibuat Shen Yukui dan meminta Zhao diam-diam memberikan jus itu kepada Bai Chai. Shen Yukui kemudian muncul di tempat itu. Kemudian ia mengarang adegan palsu di mana saat itu ibunya Wugeng telah membunuh Agao. Melihat kejadian itu, Bai Chai menjadi sangat bersedih. Ia sangat membenci Wugeng. Ia pun bertekad akan membunuh Wugeng demi membalaskan dendam Agao. Sementara itu Alan, ia mengetahui keberadaan Bai Chai. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Bai Chai telah disihir dan ingin membunuh Wugeng. Awalnya ia tidak percaya dengan ramalan Fuxi bahwa wanita terdekat Wugeng yang akan membunuh Wugeng. Namun setelah melihat itu, akhirnya dia percaya ramalan itu. Awalnya Alan masih berharap agar Bai Chai bisa sadar. Tetapi Bai Chai sudah kepada keputusannya bahwa dia harus membalas dendam. Alan pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain harus menaati perintah gurunya, yaitu membunuh Bai Chai. Namun tak berselang lama, Zhao tiba-tiba datang dan melumpuhkan Alan. Keesokan harinya, Wugeng mulai melakukan ritual sembahyang di makam orang tuanya. Bai Chai pun terlihat datang di acara itu. Wugeng yang melihat Bai Chai, dia segera meminta Bai Chai untuk menemaninya menyembah orang tuanya. Tetapi Bai Chai malah bertanya kepada Wugeng tentang kematian Agao. Dan tiba-tiba dia menikam Wugeng dengan belati khusus untuk membalaskan dendam Agao. Wugeng pun akhirnya menyadari bahwa dia telah terjatuh dalam perangkap Zhao. Di saat yang sama, Shen Yukui muncul. Dia menghancurkan altar penyembahan orang tua Wugeng. Tak berselang lama, Taiji dan yang lainnya juga muncul untuk membantu Shen Yukui membunuh Wugeng.
Shin Yukui segera meminta Zhao untuk memanggil Guimu ke tempat itu. Ia juga mengatakan jika belati yang dibuat menusuk Wukeng tadi adalah belati khusus yang membuat Wukeng tidak dapat menggunakan kekuatan alam tanpa bentuknya. Dan benar saja, Wukeng tidak mampu menggunakan kekuatan alam tanpa bentuknya. Para dewa besar ini segera bersatu untuk mengeluarkan kekuatan masing-masing untuk segera membunuh Wukeng. Tetapi tiba-tiba Bai Che menghentikannya. Bai Che mengatakan akan membunuh Wukeng dengan tangannya sendiri. Wukeng berkata kepada Bai Che yang akan segera membunuhnya ini bahwa dia tidak peduli dia Wukeng atau Agao. Dia akan tetap melindungi Bai Che selama sisa hidupnya. Di saat kritis, tiba-tiba Wukeng berhasil mengeluarkan kekuatan alam tanpa bentuknya. Dia pun berhasil menangkap mereka semua. Ternyata Wukeng sudah merencanakan semua ini bersama Nitian untuk menjebak Shin Yukui dan yang lainnya untuk ditangkap ke dunia manusia. Dia juga sudah memberitahu Bai Che tentang identitasnya dan ternyata Bai Che ini hanya berpura-pura disihir sehingga akhirnya mereka berhasil menjebak Shin Yukui. Mendengar jika Wukeng akan memusnahkan klan dewa, Shin Yukui malah tertawa terbahak-bahak. Ternyata dengan gampangnya dia lepas dari perangkap yang dibuat Wukeng dan Bai Che. Shin Yukui dan dewa-dewa sombong ini mengatakan bahwa sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan dewa. Namun di sini terlihat Wukeng santai-santai saja ketika dia mendengar itu. Ternyata Alan datang membawa master-master dari klan Dewata. Datang juga Paman Siyu ke tempat itu. Dan tak berselang lama, Panglima Besar dari Kerajaan Iblis juga datang bersama Xiao Feng. Ternyata Yao Xiao berada di pihak Wukeng. Dia yang melepaskan Alan dan juga yang memberitahu Siyu. Di saat kedua kubu sudah siap saling menyerang, tiba-tiba seekor burung ponik datang. Yang lebih mengagetkan Shin Yukui dan gerombolannya, ternyata dia adalah Sising. Mereka tidak pernah menyangka jika Sising ternyata masih hidup. Dan Shin Yukui inilah yang pernah membuat Sising menjadi dewa gila. Dia juga membuat Sising membunuh kekasihnya sendiri. Shin Yukui yang masih mengira jika Sising masih berada dalam kontrolannya, dia meminta agar Sising segera membunuh Wukeng. Tetapi Sising kemudian menunjukkan sikap bahwa dia berada di pihak Wukeng. Mengetahui hal itu, Shin Yukui segera memperingatkan bahwa Sising adalah putra Raja Dewa. Tidak sepatutnya bergabung dengan pihak manusia di mana manusia adalah budak mereka. Dia juga menyinggung hubungan percintaannya dengan Mingyu yang menurutnya tidak sepantasnya seorang dewa menjalin cinta dengan manusia rendahan. Namun Sising sama sekali tidak terpengaruh dengan ucapan itu. Malah itu menyulutkan emosinya. Dia mengatakan bahwa hari ini dia akan memperingati kematian Mingyu dengan kematian kalian semua. Begitu juga dengan Nitian. Dia dengan gagah berani menyatakan bahwa klan Iblis sudah bersiap untuk berperang melawan klan dewa. Mereka pun akhirnya siap bertarung. 5 dewa berhadapan dengan 11 kekuatan yang merupakan gabungan dari klan dewa, klan manusia, dan klan iblis.
Dalam pertarungan itu, Kong Sui memperingatkan Xiuri untuk tidak terus melakukan kesalahan. Ternyata salah satu dewa besar Xiuri, dia adalah adiknya Kong Sui sendiri. Sementara itu Wugeng dia akan menghadapi Shin Yukui. Dia meminta Bai Ce untuk menggunakan ilmu teleportasinya, membawa pergi orang-orang yang tersisa di istana untuk berpindah ke tempat yang aman. Sebenarnya Shin Yukui ini adalah bibinya Wugeng sendiri. Karena ibunya Wugeng yaitu Shin Yuhu, dia adalah adiknya Shin Yukui. Shin Yukui segera menggunakan serangan andalannya yaitu bunga pelahap roh untuk bisa membunuh Wugeng. Sementara itu paman Xiyu dia bertarung melawan Liu dengan seluruh kemampuannya. Namun akhirnya Liu pun berhasil dikalahkan. Taiji yang melihat tunangannya dikalahkan, dia pun buru-buru membawa pergi Liu. Kong Sui kembali memperingatkan adiknya agar tidak terus melakukan kesalahan. Namun Juri mengatakan bahwa meskipun mereka semua ini berasal dari klan dewa juga, tetapi mereka ini dewa yang berkhianat dan statusnya mereka adalah musuh. Kong Sui tidak berhasil menasihati adiknya. Yun Songxi segera mengeluarkan labu saktinya untuk mengurung Zuiri dengan kekuatan air araknya hingga membuat Zuiri ini pun tidak bisa berkutik. Zidian segera mengeluarkan kekuatan petirnya untuk mengalahkan Zuiri. Sementara itu Sising dia bertarung melawan Tian Kui. Keduanya sama-sama kuat. Tian Kui menggunakan pukulan andalannya yaitu pukulan penghancur gunung. Dia pun langsung membuat Sising menjadi terkapar. Namun ternyata Sising belum mati. Dia tahu jika pukulan penghancur gunung hanya bisa digunakan menyerang dan tidak bisa digunakan untuk bertahan. Dia pun bangkit dan menyerang Tian Kui. Dia pun memegang tangan Tian Kui agar Tian Kui tidak bisa menyerang lagi. Di saat Tian Kui benar-benar tidak bisa menyerang, Sising segera melakukan serangan lewat tangan Tian Kui yang membuat tubuh Tian Kui menjadi membara dan meledak. Di sisi lain, Wugeng masih bertarung dengan Shin Yukui. Shin Yukui meremehkan kekuatan Wugeng hingga akhirnya dia malah dilukai Wugeng hingga dia pun muntah darah. Saat melihat Shin Yukui muntah darah, bunga roh pelahap itu tertarik untuk menghisap darah Shin Yukui. Namun Shin Yukui segera berhasil mengendalikan bunga-bunga setan itu. Bersama dengan itu, Zhao Xiao datang dan membawa Guimu ke hadapan Shin Yukui. Guimu menangis ketakutan dan meminta tolong kepada Shin Yukui. Tetapi Shin Yukui tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga sudah terluka parah. Guimu dengan ketakutan ia memohon kepada Yao Xiao untuk bersedia mengampuninya. Karena bagaimanapun juga, dia juga sudah menjadi ayah angkatnya Yao Xiao. Namun Yao Xiao dia sudah tidak peduli lagi dengan Guimu. Dia pun akhirnya membunuh Guimu dengan tangannya sendiri di depan Shin Yukui. Dan roh Guimu langsung menjadi santapan bunga setan milik Shin Yukui.
Shin Yukui terluka parah, dia dikepung oleh semua orang. Mengetahui 4 dewa besar telah dimusnahkan, Shin Yukui masih ingin melarikan diri, tetapi Wugeng segera memblokir tempat itu dengan kekuatan alam tanpa bentuknya. 月葵，看看我身边这些人。 Sementara itu di alam dewa, terlihat 2 orang dewa sedang mengamati kejadian di dunia manusia. Mereka melihat bahwa manusia sudah berani kepada klan dewa. Dewa ini adalah Raja Bijak Xuanfeng dan satunya Raja Bijak Bailian. Tak berselang lama, tetua dewa si mata dewa datang. Si mata dewa ini juga berkomentar tentang kejadian di mana manusia sudah berani melawan klan dewa. Dia yakin dan percaya bahwa ada yang salah dengan kendali Shin Yukui atas umat manusia. 实行叛变，鬼木和天魁被杀。 Namun dia juga khawatir jika kejadian ini diketahui oleh Raja Dewa Hailong, dia pasti akan marah. 神王会不开心的。 Meski sebenarnya dia sangat tidak suka dengan Shin Yukui, namun pada akhirnya ia pun memerintahkan Xuanfeng dan Bailian untuk segera turun ke bumi melakukan bersih-bersih. Keduanya pun akhirnya turun ke dunia manusia. Sementara itu Shin Yukui, dia benar-benar bertekuk lutut di hadapan Wugeng. Wugeng pun kemudian mengeluarkan kekuatan alam tanpa bentuknya untuk melenyapkan Shin Yukui, tetapi tiba-tiba kekuatan itu melemah. Bersamaan dengan itu tiba-tiba awan di langit menjadi hitam dan sebuah kekuatan besar datang menyerang mereka semua. Ternyata dia adalah Raja Bijak Xuanfeng. Semua orang bergabung untuk melawan kekuatan Xuanfeng, tetapi ilmu mereka semua tidak ada apa-apanya dengan Xuanfeng ini. Bahkan dia mengatakan ilmu alam tak berbentuknya Wugeng hanya terasa hangat di tubuhnya. Xuanfeng mengatakan bahwa dia datang hanya untuk membawa pergi Shin Yukui dan tidak berniat untuk bertarung. Dia memberitahu semua orang bahwa lawan mereka bukan dirinya tetapi temannya, yaitu Raja Bijak Bailian. Wugeng dan yang lainnya tidak dapat menghentikan Raja Xuanfeng, dan kemudian Raja Suci Bailian menyerang mereka semua dengan menjatuhkan bunga-bunga beracun. Tak berselang lama, Raja Bijak pun akhirnya turun. Dia mengendarai bunga teratai. Wugeng pun segera menyerangnya, tetapi kekuatan Wugeng benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan kedua Raja Bijak ini. Raja Bijak Xuanfeng kemudian memberitahu Wugeng bahwa ilmu kedua Raja Bijak ini jika dibandingkan dengan ilmunya Hailong ibarat semut dan raksasa. Bagaimana bisa mengalahkan Hailong? Dengan kedua Raja Bijak saja ilmu Wugeng tidak ada apa-apanya. Namun Raja Bijak Bailian tidak ingin manusia yang statusnya adalah budak menjadi berani dengan dewa. Dia pun ingin membunuh Wugeng dan yang lainnya dalam satu serangan. Namun tak disangka Wugeng berhasil memukul Raja Bijak Bailian dengan kekuatan api kekacauannya yang membuat Bailian ini sedikit mengeluarkan darah. Bailian yang merasa terhina oleh budaknya, dia pun ingin menghabisi Wugeng dan yang lainnya. Tetapi tiba-tiba ketua Dewa Si Mata Dewa datang dan menghentikan Bailian. Bailian pun menuruti perintah Si Mata Dewa. Namun akhirnya dia menjadi dendam dengan Wugeng. Dia mengancam cepat atau lambat dia akan membinasakan Wugeng.
Si Sing awalnya ingin mengejar dan membunuh Shin Yukui, tetapi Wugeng segera menghentikannya karena dia juga menyadari ternyata selain 6 dewa besar masih ada dewa yang kekuatannya 100 kali lipat di atasnya. Ia kemudian meyakinkan Si Sing bahwa ketidaksabaran hanya akan merusak rencana besarnya saja. Si Sing pun akhirnya setuju dan siap mendengarkan Wugeng. Setelah peristiwa itu, sebagai raja kerajaan Bai, Yao Xiao awalnya ingin mengadakan perjamuan untuk merayakan kemenangan terhadap 6 dewa besar. Tetapi Wugeng mengatakan bahwa kemenangan ini tidak layak untuk dirayakan karena ternyata para dewa yang dikalahkan itu ternyata hanyalah dewa yang levelnya sangat rendah dan belum tentu mereka bisa menang jika berhadapan dengan dewa di atas mereka. Melihat kekhawatiran Wugeng, semuanya kemudian menyatakan bahwa mereka akan bertarung bersama dan menemani Wugeng melawan Raja Dewa. Wugeng pun juga berjanji akan memenuhi kepercayaan semua orang. Sementara itu Paman Xiu, dia juga menyadari ternyata kemunculan Raja Bijak Xuanfeng dan Raja Bijak Bailian ternyata memberikan tekanan baru kepada Wugeng. Wugeng pun tidak menyangkalnya bahwa ternyata di atas 6 dewa besar ternyata masih ada dewa yang lebih kuat dari mereka. Bagaimana nanti bisa mengalahkan si Raja Dewa? Mengalahkan kedua Raja Bijak saja, ilmu mereka sangat jauh. Paman Xiu kemudian memberikan semangat kepada Wugeng bahwa mereka baru saja mengalahkan 6 dewa besar. Tidak menutup kemungkinan jika menggunakan strategi yang baik, maka mereka juga akan bisa mengalahkan dewa berikutnya. Wugeng pun akhirnya menjadi termotivasi dan dia bertekad tetap akan mengalahkan Raja Dewa Hailong demi membalaskan dendam kedua orang tuanya dan membebaskan umat manusia dari perbudakan dewa. 我一定要打败黑龙。 Jenderal An mulai melatih tentaranya untuk pertempuran melawan klan dewa. Wugeng memberitahu dan memberi semangat para prajurit bahwa meskipun mereka bukan tandingan klan dewa, suatu hari nanti mereka pasti bisa mengalahkan klan dewa selama mereka terus berlatih. Meski bicara begitu, namun sebenarnya Wugeng ini tidak yakin mereka bisa mengalahkan klan dewa. Dia selalu teringat kata-kata Raja Bijak Xiaofeng bahwa antara dia dan Hailong, ilmunya diibaratkan Raja Bijak adalah semut, sementara Hailong adalah raksasa. Begitu juga dengan Nitian. Nitian juga meragukan jika mereka perang secara terbuka dengan klan dewa. Sudah dipastikan mereka akan kalah. Mereka ini kemudian menemukan ide bahwa mereka akan memasuki wilayah klan dewa secara diam-diam. Mereka pun akhirnya berencana untuk memasuki wilayah klan dewa melalui kapal pengangkut batu darah. Dan untuk menyembunyikan pasukannya, keduanya berdiskusi untuk membuat kapal pengangkut sendiri. Namun setelah itu, Nitian mengingatkan bahwa dia mengetahui jika Wugeng telah terkena racun terkuat di 3 alam, yaitu racun teratai darah milik Raja Bijak Bailian. Ia memperingatkan Wugeng bahwa masalah racun ini sangat mengancam nyawa dan tidak boleh dianggap enteng. Namun Wugeng mengatakan bahwa dia hanya tergores saja dan itu tidak menjadi masalah baginya. Meski Wugeng berkata begitu, namun Nitian kembali mengatakan bahwa jangan menyepelekan racun dari Bailian karena racun itu adalah racun terkuat dari 3 alam. Setelah itu, Nitian kemudian berpamitan dia akan kembali ke alam iblis dan jika diperlukan maka dia akan datang sewaktu-waktu. Di sisi lain, Si Sing juga akan meninggalkan tempat itu. Dia memberitahu Bai Ce bahwa di dalam tubuh Bai Ce ada sebuah kekuatan misterius. Dia meminta Bai Ce untuk mencari tahu kekuatan apa yang ada di dalam tubuhnya. Dia juga berpesan agar Bai Ce tidak selalu menggunakan kekuatan itu jika ingin terus bersama Wugeng. Bai Ce yang sangat polos ini, dia tidak mengetahui apa yang dikatakan Si Sing. Sementara itu Paman Xiu akhirnya juga akan berpamitan. Dia akan pergi ke Pulau Ilusi. Dia akan menggembleng kekuatannya di sana. Ia juga berjanji akan datang tepat waktu ketika nanti hari bertempur melawan klan dewa.
Tetapi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Xiu dan Siseng, Wukeng tiba-tiba pingsan. Master Kong Sui pun langsung paham bahwa Wukeng telah terkena racun teratai darah milik Raja Suci Bailian, di mana racun itu adalah racun terkuat di 3 alam. Dia tidak berdaya. Dia mengatakan hanya bisa disembuhkan dengan kekuatan dewa kuno. Mendengar itu dan sadar di dalam tubuhnya ada kekuatan dewa kuno, Bai Ce pun kemudian menggunakan kekuatan dewa kunonya untuk mendetoksifikasi racun yang ada di tubuh Wukeng. Dan ternyata setelah diperiksa kembali oleh Master Kong Sui, racun di tubuh Wukeng ternyata perlahan mulai menghilang. Bai Ce kemudian menemui Alan sendirian. Dia bertanya kepada Alan apakah kakek Fuxi pernah meramalkan sesuatu kepadanya sehingga dia meminta Alan untuk membunuhnya. Awalnya Alan tidak memberitahu apa-apa, namun di bawah pertanyaan Bai Ce, Alan akhirnya memberitahu Bai Ce bahwa kakek Fuxi pernah meramalkan bahwa Wukeng tidak melawan ketika ada seorang wanita melukainya bahkan menjatuhkannya ke dalam jurang. Meskipun wajah wanita itu tidak terlihat jelas, namun kakek Fuxi meramalkan bahwa wanita itu adalah Bai Ce. Mendengar itu Bai Ce kemudian meminta Alan untuk membunuhnya jika suatu saat nanti dia menyakiti Wukeng. Meskipun Alan juga mendapatkan perintah gurunya untuk membunuh Bai Ce, namun dia mengatakan kepada Bai Ce bahwa dia tidak memiliki niat sama sekali untuk membunuh Bai Ce dan dia tidak mau menyetujui permintaan Bai Ce. Namun Alan kemudian berjanji kepada Bai Ce bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi Wukeng ketika nanti Bai Ce berusaha menyakiti Wukeng. Meski perasaan Bai Ce sangat kacau, ia terus menggunakan kesempatan itu untuk bisa mengobati Wukeng. Ia teringat pesan Siseng bahwa jika dia ingin terus bersama Wukeng maka dia tidak boleh menggunakan kekuatan dewa kunonya. Namun ia tidak peduli, ia tetap menggunakan kekuatan dewa kunonya untuk menghilangkan racun di tubuh Wukeng. 使用了3天的远古神力，白菜能撑得住吗？都1天1夜了，也不知道有没有好转。 Setelah 3 hari pengobatan dengan kekuatan dewa kuno Bai Ce, racun Wukeng akhirnya berhasil dihilangkan. Kong Sui yang juga khawatir dengan kondisi fisik Bai Ce karena menggunakan kekuatan dewa kunonya terus-menerus, ia segera mengecek kondisi tubuh Bai Ce. Tetapi ia menemukan bahwa meskipun Bai Ce menghabiskan 3 hari kekuatannya, tetapi ternyata kekuatan itu bukannya berkurang, tetapi malah semakin kuat. Bai Ce sendiri tidak mengerti, hanya ia juga merasa aneh saja. Wukeng pun akhirnya berhasil terbangun. Kong Sui segera mengecek kondisi Wukeng. Memang benar racun itu ternyata sudah hilang, tetapi ia tidak merasakan kekuatan dewa yang ada di tubuh Wukeng. Dia pun segera meminta Wukeng untuk mengumpulkan kekuatan dewanya. Tak disangka ternyata Wukeng sudah kehilangan seluruh kekuatan dewanya.白菜，你怎么变成这样了？吴刚，你快走，他已经不是白菜了。他现在认不出来你，你快走。 Dan kejadian ini sangat persis dengan apa yang telah diramalkan oleh kakek Fuxi. Itulah sebabnya kenapa kakek Fuxi meminta Alan untuk membunuh Bai Ce jauh hari sebelumnya.
Sementara itu di kedalaman laut yang sangat dalam terlihat seorang wanita cantik bernama Pele. Pele ini berasal dari suku roh laut. Saat itu ia keluar, ia tidak sengaja melihat Wugeng yang terluka parah sedang tergeletak di pantai. Nona Bai pun segera berusaha untuk menyembuhkan Wugeng, tetapi ternyata ia tidak berhasil. Ia kemudian berdoa kepada leluhurnya agar memberitahunya cara menyembuhkan Wugeng. Setelah itu Nona Bai kemudian mendekati Wugeng. Tiba-tiba racun dingin di tubuh Wugeng masuk ke dalam tubuhnya. Tak berselang lama Wugeng pun bangun. Namun kondisi Nona Bai tiba-tiba menjadi lemah karena racun itu sebagian besar sudah berpindah ke tubuh Nona Bai. Wugeng pun segera mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Tetapi Nona Bai meminta agar Wugeng tidak berterima kasih kepadanya karena yang membantu Wugeng adalah leluhur klan roh laut. Nona Bai kemudian membawa Wugeng untuk bertemu dengan klan roh laut. Nona Bai kemudian membeberkan identitasnya kepada Wugeng. Dia juga mengatakan bahwa klan roh laut selama ini sama seperti klan manusia. Mereka ditindas dengan kejam oleh Heilong. Mereka selama bertahun-tahun dijadikan budaknya Heilong. Saat ini suku roh laut di bawah pimpinan ayahnya Nona Bai sangat tunduk kepada klan dewa. Bahkan siapapun yang mencoba datang ke klan dewa melalui jalur laut, mereka semua akan dibunuh oleh ayahnya. Nona Bai juga bercerita bahwa dirinya sangat menentang ayahnya yang menjadi budak dewa. Namun ayahnya menjadi marah hingga mengurung putrinya ini di sebuah tempat terlarang ini. Di tempat terlarang itulah Nona Bai akhirnya bertemu dengan leluhurnya. Dan leluhurnya itu memberitahunya bahwa ada pahlawan dari klan manusia yang akan menjatuhkan klan dewa. Ia yakin orang itu adalah Wugeng. Namun Wugeng sendiri ia merasa tidak yakin kalau orang yang dapat menggulingkan klan dewa adalah dirinya karena kekuatan dewanya juga sudah hilang. Mendengar hal itu, Nona Bai kemudian akan mengajak Wugeng bertemu dengan leluhurnya yang kemungkinan leluhurnya itu bisa mengembalikan kekuatan dewa Wugeng. Sementara itu Bai Chai yang masih kerasukan kekuatan kristal di tubuhnya, dia pun mengembalikan kekuatannya dengan sedikit berlatih. Ternyata kekuatan pertarungan itu malah menjadi semakin kuat. Meski Shin Yukui membantunya, tetapi ia enggan mengucapkan terima kasih kepada Shin Yukui karena menurutnya dia dengan Shin Yukui levelnya sangat jauh. Meskipun Shin Yukui direndahkan, tetapi ia tidak peduli karena tujuannya dia akan mempersembahkan Bai Chai kepada Raja Dewa. Sudah pasti nanti Raja Dewa akan senang ketika mendapatkan kekuatan kristal yang ada di tubuh Bai Chai. Kembali ke Nona Bai, ia mengajak Wugeng untuk mengunjungi leluhurnya, di mana ia melihat leluhur klan roh laut mati dalam posisi berdiri dan tanpa kepala. Posisi itu sama persis dengan kematian ayahandanya Wugeng saat itu dibunuh oleh Heilong. Nona Bai coba memanggil leluhurnya tetapi tidak kunjung ada jawaban. Hingga pada akhirnya Wugeng melihat kepala leluhur itu tergeletak di lantai. Melihat itu Wugeng berinisiatif untuk mengambil kepala itu dan dipasangkan kembali. Tetapi itu segera dicegah oleh Nona Bai. Nona Bai mengatakan bahwa selama ini ada kutukan dari klan dewa. Siapapun yang mengambil kepala leluhur itu dan menyembahnya, maka orang itu akan terkena kutukan selama hidupnya. Itulah sebabnya bertahun-tahun ayahnya tidak pernah datang ke tempat itu, apalagi menyentuh kepala itu, karena ayahnya takut dengan kutukan dari klan dewa. Namun menurut Wugeng itu adalah sebuah kutukan yang tidak berdasar dan hanya menakut-nakutinya saja. Bagaimana mungkin leluhur klan roh laut dulunya adalah pahlawan yang berani melawan Heilong, tetapi malah tidak boleh disentuh apalagi disembahyangi. Wugeng pun akhirnya nekat mengambil kepala itu dan kemudian memasangkannya kembali ke posisi semestinya. Yang mengejutkan, ternyata setelah kepala itu tersambung dengan badannya, roh leluhur itu pun kembali hidup.
晚辈武庚拜见海令族先祖。 Leluhur klan roh laut sangat senang ketika dia melihat Wugeng karena dia telah menunggu 100 tahun untuk menunggu kedatangan seorang yang bisa membangunkannya. Orang itu tak lain adalah dewa perang dari klan manusia yang telah diramalkan beberapa ratus tahun lalu bahwa dewa perang itu akan berhasil menumbangkan klan dewa. Tetapi ia menjadi kecewa dengan Wugeng ketika mengetahui jika Wugeng ternyata tidak memiliki kekuatan dewa sama sekali. Ia jadi berpikir, apa mungkin ramalan itu salah? Wugeng pun segera menjelaskan situasinya bahwa dirinya telah dijebak oleh Raja Bijak Baelian. Tetapi alasan itu malah membuat roh leluhur ini menjadi tambah marah karena dengan Raja Bijak Baelian saja Wugeng kalah, apalagi nanti bertarung dengan Hailong. Di tengah kemarahan leluhur klan roh laut ini, Wugeng mengatakan meskipun saat ini kekuatannya telah hilang, tetapi dia mempunyai semangat juang yang tinggi. Dia tidak akan pernah menyerah sedikit pun untuk bisa mengalahkan Hailong. Ketika mengetahui jika semangat juang Wugeng tinggi, dia pun kembali menarik Wugeng yang tak lain. Dia hanya ingin menguji Wugeng sampai di mana batas semangat juang Wugeng. Di bawah tekanan kekuatan roh leluhur itu, Wugeng mengatakan meskipun dia harus mati, dia tidak akan pernah menyerah dengan klan dewa. Mendengar itu, roh leluhur ini semakin menambah kekuatannya. Dia tidak peduli bagaimana kondisinya Wugeng. Wugeng pun menjadi sekarat. Namun setelah itu, dia berhasil sadar dan akhirnya kekuatan dewanya pun kembali. Roh leluhur ini menjadi senang. Dia menaruh harapan besar kepada Wugeng untuk bisa mengalahkan klan dewa. Bahkan dia juga memberikan seluruh kekuatannya kepada Wugeng, berharap Wugeng suatu hari nanti mampu mengalahkan klan dewa dan memimpin rakyatnya untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Roh leluhur itu juga memberikan perintah pengendali air kepada Nona Bai. Dia berharap suatu hari nanti Nona Bai menjadi pemimpin suku roh laut. Dia kemudian memberitahu Wugeng bahwa Nona Bai ia dipenjara oleh ayahnya karena tidak menaati ayahnya. Sebelumnya ia juga diracuni oleh ayahnya. Kini racun dingin dari Wugeng telah masuk ke tubuh Nona Bai ditambah racun sebelumnya. Roh leluhur meminta Wugeng untuk segera menemukan cara menyembuhkan Nona Bai. Tak berselang lama, roh leluhur itu pun akhirnya lenyap. Setelah itu, Wugeng berencana mengajak Nona Bai untuk ke klan Dewata bertemu dengan Master Kong Sui untuk mendapatkan pengobatan. Kondisi Nona Bai menjadi sangat parah, terpaksa Wugeng pun harus menggendongnya sampai ke klan Dewata. Kong Sui pun segera mengobati racun di tubuh Nona Bai. Terlihat juga di situ ada Yun Songsi yang ternyata dia masih hidup. Setelah Nona Bai ini kondisinya membaik, Wugeng kemudian memperkenalkan diri kepada Master Kong dan yang lainnya. Dia mengatakan bahwa Bele siap membantu mereka memandu penyerangan ke klan dewa melewati jalur laut. Semua orang sangat senang mengetahui jika Bele ini setuju untuk membantu mereka melawan klan dewa. Meskipun semua orang senang Wugeng hidup kembali, mereka menjadi sedih ketika mengetahui bahwa Alan dan Zidian telah dibunuh oleh Baice. Wugeng menyadari kekuatan dirinya dan pasukannya sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan kekuatan dewa. Ibarat dirinya adalah semut, dewa adalah raksasa. Dia kemudian berpikir kalau tidak belajar kultivasi dewa, maka dia tidak akan pernah mengalahkan Hailong. Dia pun kemudian berencana akan segera pergi ke Pulau Ilusi untuk menggembleng kekuatan dewanya di sana. Dia kemudian mengatur agar Jenderal An kembali ke tambang untuk memilih beberapa orang kuat dan nantinya orang-orang kuat itu akan dipilih dan akan dibawa ke Pulau Ilusi untuk berlatih pemurnian energi tenaga dalam. Mendengar itu, Jenderal An sangat setuju. Ia segera berpamitan untuk pergi ke tambang untuk memilih orang-orang untuk diajari keterampilan spiritual. Dengan bantuan kekuatan Paman Siyu, akhirnya Wugeng pun tiba di Pulau Ilusi. Dia di sana bertemu dengan salah seorang pemuda bernama San, di mana pemuda ini dulunya adalah teman Wugeng saat mereka bekerja di tambang batu bara.
Xiao Shang mengatakan dia berada di tempat itu. Awalnya dia menghindari kejaran orang-orang tambang, namun pada akhirnya ia berguru kepada pemilik pulau ilusi dan belajar energi spiritual. Ketika Wukong mengetahui jika Xiao Shang ini sudah menguasai keterampilan energi spiritual, Wukong menawarkan agar Xiao Shang bergabung dengan dirinya melawan klan dewa. Dia juga memberitahu Xiao Shang bahwa dia akan membawa orang-orang datang ke tempat ini untuk belajar teknik keterampilan energi spiritual, dan nantinya orang-orang ini akan bertempur melawan klan dewa. Xiao Shang kemudian memberitahu Wukong bahwa pemilik pulau ilusi sangat membenci semua perang. Dia tidak akan menyetujui jika Wukong membawa orang-orang ke tempat itu tujuannya untuk melatih perang dengan kekuatan energi spiritual. Dia juga mengatakan bahwa pemilik pulau ilusi dia mencintai kehidupan dan tidak akan pernah berpikir untuk membunuh, bahkan jika itu membunuh klan dewa, karena perang hanya akan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyatnya. Dia memberikan contoh Raja Xin yang nekat melawan klan dewa, pada akhirnya rakyat pula lah yang menjadi korbannya. Awalnya Xiao Shang ini tidak mengetahui jika Wukong adalah putranya Raja Xin. Di sini Wukong jelas membela ayahnya karena ayahnya tujuannya adalah membebaskan manusia dari perbudakan klan dewa. Akhirnya Xiao Shang ini mengetahui jika Wukong ternyata putranya Raja Xin. Seketika itu emosinya menjadi meledak. Ternyata dulu karena Raja Xin melawan klan dewa membuat ibunya Xiao Shang ini menjadi terbunuh. Keduanya pun akhirnya terlibat percekcokan dan kemudian bertarung. Paman Xiyu akhirnya turun tangan untuk melerai keduanya. Ia pun memberi pencerahan kepada Xiao Shang bahwa jika pulau ilusi tidak mau berperang dengan klan dewa, sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi bagaimana nanti pulau ilusi bisa bertahan sendirian ketika klan dewa juga akan menjadikan pulau ilusi sebagai budaknya. Wukong membujuk Xiao Shang bahwa dia hanya ingin menggunakan pulau itu untuk membiarkan para klan manusia berlatih kekuatan energi spiritual, sehingga nanti mereka dapat melindungi diri mereka sendiri ketika perang datang. Xiao Shang yang masih terlihat sakit hati dengan Raja Xin, dia tidak dapat membuat keputusan. Dia pun berjanji untuk menyampaikan permintaan Wukong kepada pemilik pulau ilusi. Wukong memikirkan setiap detail hubungannya dengan Bai Zhai. Dia seharusnya membenci Bai Zhai karena Bai Zhai telah membunuh Alan dan Zidian. Namun entah mengapa dia tidak bisa menganggap Bai Zhai sebagai musuh. Paman Xiyu menasihati Wukong untuk bisa menerima kenyataan. Meskipun takdirnya harus bertarung dengan Bai Zhai, maka Wukong harus siap menjalani. Wukong kemudian bertanya kepada Paman Xiyu bagaimana caranya menyembuhkan Bai Zhai dari kerasukan seperti itu. Paman Xiyu tidak tahu pasti, tetapi dia hanya mengatakan bahwa malam abadi dari klan iblis mempunyai kekuatan yang besar. Mungkin dia bisa menjawab semua masalah ini. Tak berselang lama, Xiao Shang datang. Xiao Shang memberitahu Wukong bahwa pemilik pulau ilusi setuju dan mengizinkan Wukong untuk membawa manusia datang ke tempat itu untuk berlatih energi spiritual. Tetapi dia juga meminta agar Wukong dan orang-orang tidak mengganggu penduduk pulau ilusi. Wukong pun segera berterima kasih kepada Xiao Shang karena telah membantunya menyampaikan kepada gurunya. Namun Xiao Shang masih menunjukkan sikap kurang bersahabat. Dia melakukan itu hanya karena mereka pernah berteman waktu di tambang. Di sisi lain, proses pembuatan kapal perang untuk bertempur dengan klan dewa sudah hampir 75%. Wukong pun sudah kembali lagi ke tempat ini untuk menyaksikan pembuatan kapal, juga pembuatan perlengkapan senjata. Tak berselang lama, Caca datang membawa surat dari Chen Jing. Dalam surat itu, Chen Jing mengatakan bahwa meskipun dia tidak bisa pergi ke medan perang bersama Wukong, tetapi dia bersedia meminjamkan tambang itu kepada Wukong untuk menyembunyikan kapal perangnya. Dia juga memberi semangat kepada Wukong bahwa Wukong pasti akan berhasil mengalahkan klan dewa.
Mendapat dukungan sepenuhnya dari Chen Jing, Wugeng pun menjadi senang dan dia bertambah semangat. Sementara itu Jenderal An, dia sudah memilih beberapa orang yang bersiap dikirim ke Pulau Ilusi untuk berlatih keterampilan tenaga dalam. Wugeng memompa semangat mereka, asalkan mereka bersatu dan bertekad untuk tidak takut mati, mereka pasti bisa mengalahkan klan dewa. Singkat cerita, Wugeng, Jenderal An juga yang lainnya telah tiba di Pulau Ilusi. Mereka semua mengikuti arahan Paman Xiyu untuk berlatih energi spiritual. Sementara itu Alan, ternyata dia masih hidup. Ternyata dia diselamatkan si Mata Dewa dan dibawa ke alam dewa. Si Mata Dewa mengatakan bahwa dia dimintai seseorang untuk menyelamatkan Alan. Dia akan membawa Alan bertemu dengan orang itu. Dibawalah Alan ke suatu tempat, yaitu di penjara para dewa. Ternyata orang yang meminta si Mata Besar untuk menyelamatkan Alan adalah Master Fuxi. Alan bersedih karena tidak mampu menyelamatkan Master Fuxi. Yang lebih menyedihkan lagi, Alan mengetahui jika saat ini Master Fuxi sudah tidak bisa meramal lagi karena kedua bola mata ramalannya telah dirampas oleh Shen Yuqi. Master Fuxi pun kemudian berpesan kepada Alan agar Alan bersedia bekerja sama dengan si Mata Dewa. Karena menurut Master Fuxi, tujuan si Mata Dewa adalah sama dengan tujuannya. Namun terlihat ia memberikan informasi rahasia kepada Alan lewat gerakan tangannya. Setelah itu Alan pun segera berlutut di depan Mata Dewa dan menyatakan siap bekerja sama dan siap menuruti apapun perintah ketua besar Mata Dewa ini. Sementara itu Wugeng, dia telah berhasil menggabungkan kekuatan energi tanpa bentuknya dengan kekuatan energi yang ada di Pulau Ilusi. Di saat yang sama, Shen Yuqi juga secara tidak sengaja merasakan kekuatan alam tanpa bentuknya Wugeng. Ia pun menyadari jika Wugeng ternyata belum mati. Tai Ce yang sudah kerasukan ini setelah mengetahui jika Wugeng masih hidup, ia memerintahkan Shen Yuqi untuk melacak keberadaan Wugeng. Dalam deteksinya, ternyata Wugeng berada di klan Iblis. Tai Ce pun segera ke klan Iblis untuk membunuh Wugeng. Tetapi ternyata Wugeng sengaja memancing mereka untuk datang ke tempat itu. Bahkan ternyata di sana juga ada Master Malam Abadi yang diceritakan oleh Paman Xiyu. Tai Ce pun secara tidak sengaja ia malah terjebak ke dalam formasi malam abadi yang dibuat oleh Master itu. Wugeng segera memasuki formasi itu untuk bertempur melawan Tai Ce. Wugeng pun akhirnya berhasil mengusir kekuatan dewa kuno di tubuh Tai Ce. Setelah itu, Wugeng kemudian memberitahu Nitian agar Nitian bersiap-siap karena waktu penyerangan ke klan dewa sudah semakin dekat, di mana mereka akan datang ke klan dewa bersama kapal pengangkut batu darah. Sementara itu Bai Ce dia merasa bersalah karena telah menyakiti Wugeng dan juga membunuh Alan dan Zidian. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada klan Dewata. Wugeng meminta Bai Ce untuk percaya kepadanya. Dia akan menemani Bai Ce menghadapi semua masalah. Ketika Bai Ce kembali ke klan Dewata, dia segera berlutut dan memohon maaf kepada semua orang. Wugeng juga menjelaskan bahwa sekarang Bai Ce telah sadar kembali. Tai Ce tahu bahwa penduduk klan Dewata tidak akan pernah memaafkan kesalahannya. Dia pun rela mati untuk menebus semua kesalahannya. Namun dia berharap kepada klan Dewata untuk memberinya waktu. Dia akan membalas dendam terlebih dahulu. Setelah itu dia akan menyerahkan nyawanya kepada klan Dewata sendiri.
Wukeng kemudian memberitahu semua orang alasannya membawa Baice ke tempat itu, yaitu sebelumnya dia mendapatkan informasi dari Master Malam Abadi bahwa Baice adalah kunci yang sedang dicari Heilong selama ratusan tahun. Saat itu perang dewa kuno, Heilong mengalahkan Genggu, yaitu pemimpin suku dewa di masa lalu. Genggu menggunakan kekuatan terakhirnya menyegel kekuatan mereka di Gunung Kristal dan melemparkan kristal sebagai kuncinya ke dunia nyata. Jika sampai kekuatan di tubuh Baice ini kemudian diperoleh Heilong, dia akan menjadi kekuatan yang menghancurkan dunia. Sudah pasti malapetaka tidak akan terselesaikan. Di bawah bujukan Wukeng, semua orang akhirnya memutuskan untuk melepaskan Baice sementara waktu dan membuat keputusan lagi setelah nanti perang selesai. 请大家相信他，也相信我。我要亲自为阿兰姐报仇，从神域回来再算。白菜恢复意识。 Sementara itu Shin Yukui, dia tetap akan merebut Baice dan menyerahkan kepada Heilong. 我们不日即可出发。武刚，我们来了。我们海灵族的守卫在这要上船检查。族上船搜查，真族一定会倾尽精兵。今日我们站在这里，即将出发。大家隐蔽起来，准备接受。不好，我父王来了。 你这个奴隶，你以为你们会通过迷失藏海吗？还请揭露给我们。父王，我们海灵族将都会死在。哇，是他来了！走。虚无的力量，那是黑龙也无法控制的。无侵蚀的人。 会失去神智，变成只懂杀戮的怪。靠近我，我会伤害到你们。一会儿虚无攻进来，我们都会没命的。谢谢你救了我。 我现在终于明白，我恭送武庚战士。我们出发，准备战斗。这海灵族真是不中用。做好去海上遗迹。末将本水出战，末将领命，末将领。海灵族终究是些废物。族奴役天下的时代，马上就要结束了。这就是神域。 圣贤殿百神众，他们的实力不容小觑。布阵！他们好像不会受伤。 他们靠着真禅圣王的神力加持，逆转了战局。你去救你的外公，真禅圣王。莎莎，陈静呢？都是那个白脸士。百炼狮王，给我碾死这只蚂蚁！拿命来！
骄傲自满的美梦。时间不多了，孩子。外公，我这就打破岩石，把你救出来。不要。 好一个生离死别的感人场面！我不阻拦你了。真禅圣王的神力没有了。来吧，武庚，今天就拿你这条小命。这些魔气在星月葵的驱使下，已经变得狂躁起来。杀黑龙，我帮你也只能帮到这儿了。 Alan segera melihat sebuah kristal di tempat itu. Dia sangat yakin bahwa itulah Hailong yang sedang tertidur. Dia pun segera mengeluarkan belati khusus untuk membunuh Hailong. Namun ternyata dia bukan Hailong. Dia adalah kekasihnya Hailong yang sudah tertidur di tempat itu ratusan ribu tahun. 我不想伤害你，我只是想，你们犯了致命的错误。 对不起。 Dia pun segera memperingatkan Alan untuk segera meninggalkan tempat itu. Jika tidak, Hailong pasti akan membunuhnya. Namun belum sempat ia pergi, Hailong keburu datang. Hailong sangat senang melihat kekasihnya Hailong terbangun. Di mana kekasihnya ini sudah mati dalam pertempuran 100 tahun yang lalu saat dia bertempur dengan Raja Dewa sebelumnya. Dia ternyata selama ini mengumpulkan batu darah dari klan manusia hanya untuk menghidupkan kekasihnya ini. Hailong menjadi sangat marah ketika ia melihat ada orang asing di tempat itu. Alan yang melihat bahwa Hailong ada di depan matanya, dia pun sudah tidak sabar ingin segera membunuh Hailong. Tetapi apa daya, dia bukanlah tandingan Hailong. Sementara itu Wukeng dan Baice secara tidak sengaja mereka menemukan Alan yang sudah terluka parah. Wukeng mencoba menyembuhkan Alan, tetapi ia kemudian menyadari bahwa energi dalam tubuh Alan sudah hancur. Baice pun sudah angkat tangan, kekuatan kristalnya juga tidak mampu menyembuhkan Alan. Alan, 你醒了。 Dalam keadaan terluka parah itu, Alan sangat mengkhawatirkan Wukeng karena sebentar lagi Wukeng akan berhadapan dengan Hailong. Dia tidak berharap apa-apa kecuali berharap Wukeng akan selamat. Wukeng pun berjanji bahwa dia akan bisa mengalahkan Hailong untuk memenuhi keinginan Alan dan kakek Fuxi. Di kesempatan itu Alan mengakui bahwa dia sudah jatuh cinta dengan Wukeng sejak awal. Namun ia sengaja memilih menyembunyikan rasa itu karena dia juga tahu jika Wukeng hanya mencintai Baice. Setelah mengungkapkan semua perasaannya, Alan yang sudah terluka parah itu akhirnya meninggal dunia.
Wukeng yang melihat Alan menghilang di depan matanya, dia mengubah kesedihannya menjadi sebuah kekuatan. Dia bertekad untuk melawan Heilong. Sementara itu Shin Yukui, orang yang sangat mencintai Heilong, ia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di makam dewa tempat Heilong bersemedi. Ia berpikir mungkin Heilong sudah bangun dari semedinya. Ia pun sudah tidak sabar ingin bertemu dengan pujaan hatinya yang sudah terlalu lama Shin Yukui tidak melihat Heilong. Namun tak disangka dia melihat Heilong kesayangannya sedang memeluk seorang wanita yang tak lain dia adalah Bailong. Ia tidak pernah menyangka jika kekasihnya Heilong ini ternyata hidup kembali. Heilong menyadari kedatangan Shin Yukui namun ia tidak memperdulikannya. Sementara itu Bailong kekasihnya Heilong, ia menyesalkan tindakan Heilong yang telah menghabiskan waktu 100.000 tahun untuk menggali batu darah di dunia manusia hanya untuk menghidupkannya, di mana penggalian batu darah itu menimbulkan tragedi yang tak terhitung jumlahnya di 3 alam. Namun Heilong mengatakan bahwa makhluk di 3 alam itu tidak berarti dia tetap tidak menganggap bahwa dirinya telah bersalah. Shin Yukui akhirnya mengetahui jika Heilong menggali semua batu darah di dunia manusia hanya untuk membangkitkan Bailong, dan alasannya bersemedi. Ternyata selama 100.000 tahun ini dia hanya untuk menemani Bailong. Dia pun menjadi depresi berat karena cintanya selain bertepuk sebelah tangan, dia juga merasa ditipu oleh Heilong. Begitu sakit hatinya menerima kenyataan seperti ini. Dia telah begitu banyak berkorban, dia telah membunuh ayahnya, juga telah membunuh adiknya. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Semua dilakukan hanya ingin melihat Heilong bangun dan ingin segera menerima cintanya. Namun pada kenyataannya semuanya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia pun mencoba agar Heilong mengerti perasaannya, tetapi Heilong malah membentaknya. Shin Yukui menjadi semakin kecewa dan frustasi. Ia menganggap bahwa Bailong lah yang telah menghancurkan semua harapannya. Dia pun bertekad akan segera membunuh Bailong. Namun hanya dengan satu gerakan, Shin Yukui semakin terluka dan tercampakkan. Dalam keadaan sekarat itulah dia baru sadar bahwa dia telah terlalu banyak melakukan kesalahan. Dia baru sadar telah mencintai orang yang seharusnya tidak ia cintai. Dalam penyesalannya itu, akhirnya dia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Tak berselang lama, Jenderal Jiu dari klan Iblis datang. Meskipun dia tahu bahwa ada perbedaan kekuatan antara dirinya dan Heilong, tetapi demi putrinya yang bercita-cita ingin melihat matahari, dia pun tetap mempertaruhkan nyawanya, datang menantang berduel dengan Heilong. Tetapi Heilong ini benar-benar kuat. Dengan sekali gerakan, Jenderal Jiu langsung sekarat. Di detik-detik kematiannya, dia berpesan kepada Wukeng agar jika Wukeng punya kesempatan mengajak putrinya si capung kecil keluar untuk melihat matahari. Dia pun akhirnya juga tewas. Melihat beberapa orang temannya yang mati dalam pertarungan itu, Wukeng pun segera menantang Heilong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wukeng sangat yakin jika Heilong dimusnahkan, maka dunia akan memiliki harapan baru. Awalnya Heilong ini tidak tahu identitas Wukeng, namun ketika Wukeng mengatakan bahwa dia adalah pangeran kerajaan Shin, Heilong baru tahu bahwa Wukeng adalah putra Raja Shin yang telah dihancurkan sebelumnya. Melihat keadaan Wukeng seperti itu, Bai Ce pun maju dengan kekuatan batu kristalnya.
Di saat yang sama, Nitian juga datang untuk membantu Wugeng. Wugeng segera bangkit dan cepat-cepat memulihkan energinya. Nitian Ersing dengan lantangnya dia mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam sukunya yang selama ini telah disegel Hailong hidup di bawah tanah tanpa sinar matahari selama ratusan tahun. Ternyata Nitian Ersing ini membawa pedang pemberian Master Malam Abadi yang merupakan leluhur dari klan Iblis, sehingga dia mempunyai keberanian yang tinggi untuk menantang Hailong. Namun di sisi lain, penyakit membantunya Nitian Sing ini tampak semakin parah. Wugeng dan Nitian mereka bekerja sama untuk bisa mengalahkan Hailong. Hailong sendiri dia tidak begitu serius meladeni serangan kedua orang ini. Dia akan menunggu kekuatan keduanya menjadi habis dengan sendirinya. Di bawah tekanan kekuatan Hailong, penyakit membantu Nitian semakin parah. Bahkan jantungnya sudah mulai mengeras menjadi batu. Meskipun dia menahan rasa sakit, Nitian terus bertarung untuk bisa mengalahkan Hailong. Perjuangannya itu pun berhasil melukai sedikit Hailong meskipun hanya tergores. Hailong pun menjadi marah. Kini ia benar-benar mengeluarkan kekuatannya untuk mengalahkan Nitian dan Wugeng. Saat keduanya hampir KO di pukulan berikutnya, Paman Xiu datang memblokir serangan Hailong. Ketiganya pun mulai maju untuk melawan Hailong. Paman Xiu menjadi terluka parah, sementara Nitian penyakit membantunya semakin parah. Namun demi membalaskan dendam seluruh klan Iblis yang telah disegel di bawah tanah oleh Hailong selama ratusan tahun, ia pun bangkit kembali dan tidak peduli lagi dengan kondisi tubuhnya. Namun belum sempat ia berhasil menyerang Hailong, tubuhnya sudah berubah menjadi batu. Wugeng dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat melihat Hailong menghancurkan tubuh Nitian. Melihat pengorbanan dan jiwa kesatria Nitian yang sangat besar, Wugeng pun terbakar semangatnya. Ia pun kembali menantang Hailong. Namun di saat yang sama, Bailong datang menghentikan pertarungan itu. Bailong dengan bijak meminta agar perang itu segera dihentikan. Dia berjanji akan membiarkan klan Iblis, klan manusia tetap hidup di bumi, dan klan dewa tidak akan mengganggunya lagi. Namun Wugeng mengatakan bahwa bukan hanya kebebasan yang mereka inginkan, tetapi mereka juga meminta agar Hailong bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Hailong. Tidak ada yang sepadam dengan dosa-dosa Hailong, kecuali Hailong harus mati. Bailong sekali lagi menawarkan perdamaian, tetapi orang-orang klan Iblis menyatakan bahwa tidak ada lagi kata damai di antara mereka. Mereka menganggap bahwa Bailong ini hanya berpura-pura baik. Mereka pun mulai menyerang Hailong, tetapi dengan sekali gerakan mereka pun dibuat kewalahan. Melihat tekad mereka yang tidak bisa diajak berdamai, Bailong pun kemudian mengajak Hailong berbicara di tempat lain. Bailong memberi pencerahan kepada Hailong bahwa apa yang dilakukan klan manusia dan klan Iblis adalah karena mereka mempunyai rasa cinta terhadap keluarga mereka sendiri. Dan cinta itu sama persis dengan cintanya Hailong kepadanya. Bailong meminta Hailong untuk berhenti membunuh orang tidak bersalah dan membiarkan Wugeng juga yang lainnya mundur. Hailong pun menuruti kekasih hatinya. Dia tidak akan membunuh orang-orang itu dan hanya akan membiarkan mereka mundur.
Namun tak disangka dalam pertarungan itu Wukeng malah berhasil melukai tangan Hailong. Hailong menggunakan tombak darah kuno untuk menghadapi Wukeng. Sementara itu di tempat lain, kemunculan tombak darah kuno dirasakan oleh jiwa Genggu, di mana Genggu ini dulu juga terbunuh dengan tombak itu. Genggu ini adalah raja dewa sebelumnya, di mana dia pernah dikalahkan oleh Hailong dalam pertarungan 100 tahun lalu. Dan ternyata si mata dewa ini diam-diam juga akan membalaskan dendamnya raja dewa Genggu. Dia bersumpah akan merebut posisi raja dewa yang seharusnya tidak ditempati oleh Hailong. Meskipun dia dan Genggu yakin jika manusia tidak akan bisa mengalahkan Hailong, tetapi mereka akan menunggu sampai Hailong akan kehabisan kekuatannya, baru mereka akan menghadapi Hailong. Sementara itu pertarungan terus berlangsung. Meskipun Wukeng mendapatkan bantuan Bai Chai, namun pada akhirnya dia terkena tombak juga. Meskipun Hailong awalnya tidak ingin membunuh Wukeng, tetapi itu terjadi karena sifat keras kepala Wukeng yang terus bertarung menantang Hailong. Melihat Wukeng tidak berdaya, Bai Chai pun menjadi sangat sedih. Sementara itu Yu Zongxi, dia pun menyelamatkan si Yu yang sedang koma. Si mata dewa yang mempunyai niat ingin menggulingkan raja dewa, dia membawa Taiji dan Liu ke makam dewa. Tak disangka dia mengorbankan darah keduanya untuk membuka segel gunung kristal. Mereka membuka segel gunung kristal tujuannya adalah untuk mengaktifkan kekuatan milik Genggu yang sudah berbentuk sebuah kristal yang ada di tubuh Bai Chai. Pada saat yang sama, Hailong juga memperhatikan bahwa seseorang telah mengaktifkan segel gunung kristal. Gunung kristal telah dibuka segelnya, pancaran kristal di tubuh Bai Chai juga telah diaktifkan. Seketika itu kekuatan kristal menjelma menjadi sebuah patung kristal di mana di dalamnya ada jiwa Genggu. Hailong tidak pernah menyangka jika anak buahnya si mata dewa ternyata mengkhianatinya. Si mata dewa pun berterus terang bahwa memang dia mengkhianatinya karena yang seharusnya menjadi raja dewa adalah dirinya, bukan Hailong. Saat Hailong akan menyerang, tiba-tiba kekuatan Bailong semakin melemah. Dalam kondisi semakin melemah itu, Bailong berharap agar Hailong kekasihnya ini bisa membebaskan semua orang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Hailong, Bailong pun perlahan-lahan menghilang. Hailong yang kembali kehilangan kekasihnya, dia sangat marah. Bagaimanapun juga yang ia lakukan selama 100.000 tahun adalah demi untuk menghidupkan kembali kekasihnya. Namun semuanya hanyalah sia-sia. Dia pun bersumpah akan membunuh Genggu untuk yang kedua kalinya. Sementara itu Genggu sendiri juga akan balas dendam kepada Hailong yang telah mengalahkannya 100 tahun yang lalu. Genggu,我今天要杀了你。 Hailong pun kemudian menggunakan metode yang sama, yaitu menyerap kekuatan kristal di tubuh Bai Chai yang saat itu sedang terpancar. Kekuatan kristal itu menjelma menjadi robot kristal untuk bertarung melawan Genggu. Genggu pun pada akhirnya berhasil merobohkan Hailong. Sementara itu Bai Chai yang menjadi sumber kekuatan mereka berdua, dia meminta si Yu untuk menghancurkan pancaran kristal yang keluar dari tubuhnya. Akhirnya si Yu dengan pedang dewanya, dia menghancurkan pancaran kristal itu yang membuat kekuatan Genggu langsung menjadi hancur. Dalam kehancuran itu, si mata dewa tidak percaya bahwa rencananya benar-benar dimanfaatkan oleh manusia.
Heilong sangat depresi karena kekasihnya sudah mati dan tidak dapat dihidupkan kembali. Dia menjadi gila dan bertekad akan menghancurkan ketiga alam. Heilong pun mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan ketiga alam. Sementara itu Baice, dia terus mencoba untuk menyadarkan Wukong, tetapi Wukong juga tidak kunjung sadar. Namun tiba-tiba dari ujung kegelapan muncul Nitian Ersing. Ternyata Nitian ini menggunakan keterampilan rahasia klan iblis untuk mengumpulkan esensi kekuatannya sebelum tubuhnya menghilang. Dia kemudian mentransfer semua kekuatan jiwanya ke pedang malam abadi dan kemudian masuk ke dalam tubuh Wukong. Wukong pun bangun dengan kekuatan energi iblis dari Nitian Ersing. Semua orang klan iblis langsung mengenali bahwa itu adalah kekuatan jenderal besar mereka. Mereka pun segera mengumpulkan kekuatan iblis mereka untuk membantu Wukong. Wukong menyerap semua kekuatan jiwa dari klan iblis dan menggunakan pemurnian Qi untuk menggabungkan semua kekuatan jiwa. Tetapi mereka semua kemudian menjadi khawatir karena melihat Wukong terlalu banyak menyerap energi kekuatan itu. Mereka takut jika Wukong tidak kuat maka Wukong akan meledak. Namun tak disangka, Siseng yang sebelumnya berhadapan dengan Dewa Bijak Xuanfeng, ia dibiarkan oleh Xuanfeng dan kemudian memasuki tubuh Wukong dengan kekuatan jiwa poniknya. Dan inilah munculnya Dewa Perang dari klan manusia yang telah diramalkan ratusan tahun yang lalu. Wukong sangat yakin bahwa Heilong tidak punya hak untuk menghancurkan tiga alam. Keduanya pun akhirnya bertarung dengan sengitnya. Dan pada akhirnya Wukong berhasil mengalahkan Heilong. Setelah kemenangan itu, Wukong pun akhirnya pulang. Mereka disambut gembira oleh semua warga. Sementara itu Zhao Xiao tidak menyangka jika Wukong akan benar-benar mengalahkan klan dewa. Dia pun sudah pasrah jika nantinya Wukong mengambil kembali tahta miliknya. Singkat cerita, akhirnya Wukong pun akan menikahi Baice. Keduanya saling berjanji untuk tidak saling berpisah lagi. Keduanya mengenakan pakaian pernikahan dan mengadakan upacara pernikahan di istana dengan disaksikan oleh semua teman mereka. Namun saat upacara pernikahan itu, tiba-tiba tubuh Baice gemetaran, ia pun jatuh ke tanah. Hong Sui segera memeriksa dan mengetahuinya bahwa Baice sudah kehabisan seluruh kekuatannya saat dia berada di klan dewa. Baice berterima kasih kepada Wukong atas kehadirannya. Meskipun singkat, itu sangat berarti bagi hidupnya. Dan jika diberikan pilihan, maka dia akan memilih bisa bersama Wukong selamanya. 好，我会等着你。 Wukong tahu bahwa sisa hidup Baice berada di detik-detik akhir. Dia berjanji akan menunggu Baice sampai mereka berdua bertemu lagi. Baice pun sangat puas memiliki Wukong. Dengan diiringi senyum yang sangat membagongkan, Baice pun perlahan menghilang dari hadapan Wukong. Wukong pun menangis sedih setelah kehilangan Baice. Tetapi itulah takdir, kita hanya bisa merencanakan dan Tuhanlah yang pada akhirnya menentukan. Sementara itu Yao Xiao, ia merasa tidak pantas menjadi seorang raja dan dia bersiap untuk turun tahta untuk digantikan dengan Wukong. Namun Wukong mengatakan bahwa menjadi raja bukanlah obsesinya dan dia hanya berharap bisa melihat perdamaian dunia. Yao Xiao pun akhirnya mengagumi keluasan pikiran Wukong dan berjanji akan menjadi raja yang baik. Wukong sangat yakin dan percaya bahwa jiwa Baice belum menghilang, mungkin menunggunya di suatu tempat. Akhirnya dia pun melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia. Dia selalu percaya bahwa Baice masih hidup.
Setelah berulang kali tidak menemukan Bai Chai, langkahnya terhenti di sebuah boneka salju, di mana dulu dia bersama Bai Chai pernah membuat boneka salju yang mirip dengan itu. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar pintu terbuka. Wukeng pun menatap seseorang yang keluar dari rumah itu. Dia pun terlihat tersenyum bahagia. Sampai di sini ceritanya berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada salah mengartikan kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.